Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, 11 September 2020? Saya doakan semua hidupnya semakin mudah, semakin penuh kebelimpahan, dan semakin penuh dengan cahaya kehidupan. Malam ini saya kembali membuat sebuah catatan harian tentang aktivitas saya hari ini untuk memberikan Anda inspirasi dan pencerahan tentang bagaimana hidup itu, bagaimana menggunakan pikiran, bagaimana menikmati hidup yang sementara ini. Perhatikan kata-kata hidup adalah sementara. Memang sementara. Sementaranya itu bisa 1 menit, bisa 10 menit, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 65 tahun, bisa 80 tahun, bisa 100 tahun. Sementara. Terkadang orang terjebak dan terbelenggu dengan kata-kata ini. Terbelenggunya apa? Seolah-olah ketika punya mindset hidup sementara, mengabaikan bagaimana hidup di dunia yang baik, mengabaikan bagaimana hidup di dunia yang penuh kenikmatan, penuh kebaikan, karena menganggap hidupnya sementara. Kalau sementara, sekarang hidup, besok selesai. Tapi faktanya, sekarang Anda hidup, Anda besok juga hidup, besoknya juga hidup lagi. Memang tidak tahu kapan hidup selesai, tapi tentu kata-kata sementara itu bukan itu maksudnya. Kata-kata sementara adalah sebuah kata-kata yang harus dimaknai dengan positif. Hidup sementara artinya adalah hidup yang harus kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Saya ambil contoh, ketika Anda diberikan kesempatan untuk menikmati hotel bintang 5 dalam waktu yang sementara saja, tentu apa yang Anda lakukan? Anda pasti menelusuri semua fungsi, semua fasilitas dari hotel tersebut. Anda diberi kesempatan, sudah kamu sementara ya di hotel ini. Anda pasti tidak mungkin Anda diam saja. Pasti Anda coba semua fasilitasnya, Anda coba kolam renangnya, Anda coba gymnya, Anda coba sarapannya, Anda coba makanannya, Anda coba semuanya. Sehingga ketika sementara itu sudah selesai, Anda sudah puas menikmatinya dan Anda bisa tenang meninggalkan fasilitas itu. Nah, itulah maksud dari sementara sebetulnya. Sama ketika kita hidup di dunia ini, itu sebetulnya adalah nikmat Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda dilahirkan dari seorang ibu, melihat indahnya dunia, melihat pemandangan, melihat hijaunya tumbuhan, melihat birunya langit, melihat hewan-hewan yang berterbangan, melihat indahnya kupu-kupu, itu kenikmatan, itu luar biasa. Itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, diberi tangan, diberi kaki, diberi tubuh, diberi mata, diberi telinga untuk digunakan, untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Untuk apa? Kebaikan kita. Sehingga ketika waktu sementara itu sudah selesai, kita bisa dengan tenang meninggalkan dunia ini. Kenapa? Sudah betul menikmati fasilitas Tuhan, sudah menikmati kenyamanan hidup ini. Coba deh Anda geser pemahaman Anda geser mindset Anda bahwa hidup sementara adalah hidup yang harus kita isi dengan kebaikan, hidup yang harus kita isi dengan kenikmatan, hidup yang harus kita isi dengan kekayaan, hidup yang harus kita isi dengan kebahagiaan. Sehingga nikmatilah dunia ini, nikmatilah hidup ini, karena dengan hidup kita bisa merasakan manisnya makanan, merasakan lezatnya makanan, merasakan segarnya udara, merasakan sejuknya hawa pagi,
melihat indahnya pemandangan dengan mata, luar biasa. Dan dengan hidup kita bisa menggunakan pikiran dengan benar, sehingga kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa mengucapkan nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Kalau kita mau betul-betul memanfaatkan hidup ini dengan kebaikan. Sadarilah, Tuhan ngasih hidup kita ke dunia bukan sebuah penyiksaan, bukan sebuah penjara, bukan sebuah ketakutan. Tuhan menciptakan kita masuk ke dunia ini adalah sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai pengguna fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Pengguna udara, pengguna air, pengguna hewan, pengguna tumbuhan, maka bijaklah menggunakan itu. Gunakan dengan benar, termasuk menggunakan tubuh Anda, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan tangan, menggunakan kaki. Itulah tujuan kita diciptakan di dunia ini, untuk mengelola hidup ini, untuk menjaga alam ini, untuk menciptakan kehidupan kita yang penuh kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, dan tentunya keberlimpahan. Banyak orang terkadang sering mengeluh, bahkan sering punya persepsi hidup ini adalah penjara, hidup di dunia adalah penjara. Bahkan ada yang lucu, kita adalah makhluk yang terbelenggu di badan ini. Itu sepertinya mereka sangat-sangat belum paham betul apa hidup ini, belum kenal Tuhannya. Padahal kalau kita mau dari pagi sampai malam, kita hitung deh berapa nikmat Tuhan yang ada di tubuh kita. Kita hitung, kita catat, dan kita buat buku bersyukur. Saya jamin Anda pasti kewalahan menulisnya. Kenapa? Dari pagi sampai malam banyak hal yang membuat kita bersyukur. Bersyukur bisa makan, bersyukur bisa menghirup udara, bersyukur banyak hal. Celakanya, banyak orang yang dilihat adalah kejelekannya. Ada pepatah yang mengatakan gelas titik merusak susu sebelanga. Itu yang membuat jadi kacau. Harusnya Anda lihat susunya, jangan lihat kenilanya. Harusnya Anda sibuk melihat kebaikannya, melihat apa yang sudah kita dapatkan kebaikan hari ini. Berhenti melihat kejelekannya. Ya, jadi biasanya ketika seharian ini banyak yang harus kita syukuri, tapi begitu ada satu kejadian yang membuat kita menjadi gak enak, itu aja yang dipikirkan seharian. Padahal itu cuma satu kejadian. Padahal ada banyak kejadian, ada ratusan kejadian dari pagi sampai malam, bahkan ribuan kejadian yang lupa kita syukuri, yang lupa kita ingat itu kebaikan. Pikiran Anda lebih fokus kepada kejelekan yang Anda alami. Pikiran Anda banyak arahkan untuk melihat negatif di hidup Anda. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus melihat kejelekannya? Kenapa harus lihat negatifnya? Bagaimana Anda bisa mendapatkan hal positif ketika Anda sibuk menganalisa negatif di hidup Anda? Bagaimana Anda bisa mendapatkan solusi ketika Anda sibuk menganalisa masalah di hidup Anda? Itu sudah hukumnya. Coba Anda lihat, Anda perhatikan, Anda buat daftar syukur di hidup Anda dari pagi sampai malam. Tulis kalau malam. Pasti banyak kebaikan yang dialami manusia, yang Anda alami. Sadari itu sehingga hidup Anda penuh kebaikan. Lihatlah kebaikannya. Lihatlah kebaikannya. Lihatlah terangnya. Maka hidup Anda pasti penuh dengan cahaya, penerangan, cahaya solusi dari Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.